Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Alifa Nurul Asmi, mahasiswa TPHP angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang membahas efek pengolahan pangan terhadap kandungan vitamin C. Jurnal yang akan saya review berjudul Effect of Heating on Vitamin C Content of Some Selected Vegetables atau efek pemanasan terhadap kandungan vitamin C pada sejumlah sayuran. Jadi review jurnal ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Di bagian pertama yaitu pendahuluan, kita akan membahas mengenai pengertian vitamin C, manfaat vitamin C bagi kesehatan, dan juga akibat defisiensi vitamin C. Kemudian di bagian kedua yaitu material dan metode, kita akan membahas sampel yang digunakan, reagen yang dibutuhkan beserta preparasinya, dan juga metode yang dipakai secara detail. Di bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan, kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan penjelasan hasil penelitian dan juga visualisasi data dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, di bagian keempat yaitu kesimpulan, saya akan menyimpulkan hasil penelitian ini dan juga memberikan rekomendasi terkait hasil penelitian ini. Sebelum kita mereview jurnal ini lebih dalam, langkah baiknya kita mengetahui apa itu vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat adalah vitamin larut air yang banyak ditemukan dalam sayur dan buah, misalnya pada buah jeruk seperti ini. Vitamin C termasuk antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin ini sensitif terhadap suhu, cahaya, dan juga oksigen. Pemasakan dengan suhu tinggi dapat melarutkan vitamin C karena vitamin C adalah water-soluble vitamin. Vitamin C ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, diantaranya untuk menetralisir radikal bebas, menyembuhkan luka, dan membantu pembentukan kolagen untuk melawan infeksi bakteri dan virus. Defisiensi vitamin C dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan scurvy dengan gejala pendarahan pada gusi dan kulit, berkurangnya kekuatan gigi, nyeri sendi, dan juga mudah lelah. Berikut ini adalah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu 5 jenis sayuran yang mudah ditemukan di pasar dan juga banyak dikonsumsi di Nigeria. Sayuran yang dibutuhkan yaitu wortel, labu kuning, kacang polong, paprika, dan juga bayam. Sementara itu, reagen yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada indikator amilum 1%, vitamin C tablet untuk membuat larutan vitamin C standar, HCl 0,1 molar, larutan kalium iodat, dan larutan kalium iodida. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah titrasi redoks. Sebelum melakukan pengukuran kandungan vitamin C pada sampel, dilakukan tahap preparasi reagen terlebih dahulu. Untuk reagen yang pertama yaitu indikator amilum 1%, dibuat dengan melarutkan 1 gram amilum ke dalam 100 ml aquades, kemudian dipanaskan sampai amilum larut dan didinginkan. Reagen yang kedua adalah vitamin C tablet, akan tetapi proses ini akan saya jelaskan terlebih lanjut di slide berikutnya. Untuk reagen yang ketiga adalah HCl 0,1 molar, yakni disiapkan dengan cara pemasukan 0,83 ml larutan HCl ke Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan air hingga tanda batas. Reagen yang berikutnya adalah larutan kalium iodat yang dibuat dengan melarutkan 2 gram kalium iodat dalam 1 liter aquades. Reagen terakhir yang digunakan adalah larutan kalium iodida yang dibuat dengan memasukkan 5 gram kalium iodida padat dan 50 ml aquades pada labu ukur, kemudian dilarutkan dengan 200 ml aquades. Nah, berikut ini adalah cara kerja dari penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Terdapat
Tahapan preparasi sampel. Yang pertama, sampel sayur-sayuran tadi dicuci bersih, kemudian diambil sebanyak 100 gram, ditambahkan 100 ml air, dihaluskan dengan blender, dan diambil filtratnya. Kemudian filtrat tersebut dimasukkan ke labu ukur 200 ml dan ditambahkan air hingga tanda batas. Kemudian sampel tersebut dilakukan pemanasan selama 5, 15, dan 30 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, kita perlu membuat larutan standar dengan cara melarutkan 0,4 gram vitamin C tablet ke dalam 100 ml air. Kemudian, larutan tersebut diambil sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Kemudian ditambahkan 5 ml kalium iodida, 5 ml asam klorida, serta 1 ml indikator amilum. Kemudian dilakukan titrasi dengan larutan kalium iodat. Tahap selanjutnya yaitu penentuan kadar vitamin C pada sampel. 25 ml sampel yang sudah diberikan perlakuan pemanasan dengan waktu yang berbeda-beda tadi, ditambahkan 1 ml amilum 1% dan dititrasi dengan larutan kalium iodat. Percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali setiap perlakuan. Reaksi yang terjadi pada saat melakukan titrasi ini sebagai berikut. Kalium iodat yang dititrasikan ke sampel yang baik mengandung asam kuat akan bereaksi dengan kalium iodida menghasilkan iodin. Iodin ini akan mengoksidasi vitamin C membentuk dehydroascorbic acid dan ion iodida. Ion iodida ini akan membentuk warna biru kehitaman sebagai tanda titrasi dapat dihentikan. Selanjutnya, untuk menghitung persentase kehilangan vitamin C, digunakan rumus seperti ini. AAF dikurangi AAH dibagi AAF dikali 100, di mana AAF adalah kandungan ascorbic acid pada sampel yang masih mentah, sedangkan AAH adalah kandungan ascorbic acid pada sampel yang sudah diberikan perlakuan pemanasan. Nah, berikut ini adalah hasil seberapa banyak titer yang dibutuhkan untuk menitrasi sampel yang masih mentah dan juga sampel yang sudah melalui perlakuan pemanasan. Dapat dilihat di sini bahwa semua sampel sayuran mengandung vitamin C dengan kandungan yang berbeda-beda. Semakin banyak titer yang dibutuhkan, berarti kandungan vitamin C di sampel tersebut semakin banyak. Pada tabel kedua, kita dapat lihat kandungan vitamin C per miligram per 25 ml sampel pada beberapa perlakuan. Jika dilihat, semua sampel sayuran mengandung vitamin C dengan kandungan vitamin C paling banyak pada paprika, yakni sebesar 15,39 mg per 25 ml sampel. Kemudian kandungan vitamin C yang paling sedikit yaitu pada sayuran wortel, yakni 6,43 mg per 25 ml sampel. Jika dibandingkan antara sayuran yang masih mentah dan juga sayuran yang sudah mengalami perlakuan pemanasan, maka kandungan vitamin C-nya lebih banyak pada sayuran yang mentah. Pada suhu yang konstan, semakin lama dipanaskan, kandungan vitamin C yang hilang semakin banyak pula. Kehilangan vitamin C paling banyak pada paprika yang dipanaskan selama 30 menit, yakni sebesar 64,71%, sedangkan kehilangan vitamin C yang paling sedikit terdapat pada bayam yang dipanaskan selama 5 menit, yakni hanya sebesar 9,94%. Kehilangan vitamin C ini dapat disebabkan oleh lama waktu pemasakan, suhu tinggi, dan juga metode memasak. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa persentase kehilangan vitamin C pada perlakuan 5 menit paling banyak terjadi pada wortel, kemudian paprika, lalu labu kuning, kacang polong, dan yang terakhir adalah bayam. Sementara pada perlakuan pemanasan selama 15 menit, kehilangan vitamin C paling banyak terjadi pada labu kuning, kemudian
paprika, lalu wortel dan juga kacang polong, dan yang terakhir adalah bayam. Sedangkan untuk perlakuan pemanasan selama 30 menit, kehilangan vitamin C yang paling banyak terjadi pada paprika, lalu labu kuning, kemudian bayam, lalu kacang polong, dan yang terakhir adalah wortel. Nah, vitamin C yang dipanaskan akan larut dalam air lalu terdenaturasi. Oleh karena itu, sebaiknya sayur dimasak dengan api kecil dalam air yang sedikit dengan waktu yang sebentar agar kandungan vitamin C tidak banyak yang hilang. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, sayuran yang mengandung water soluble vitamin seperti vitamin C dapat dikonsumsi beserta air rebusannya, misalnya diolah menjadi sup. Metode pemasakan lain yang dapat kita gunakan misalnya grilling, roasting, steaming, stir frying, dan microwaving ini terbukti dapat mempertahankan kandungan vitamin C lebih baik dan kehilangan vitamin C-nya itu lebih sedikit. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mereview jurnal, dan yang ini adalah jurnal utama yang saya review. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Pesan saya, jangan lupa untuk memasukkan buah dan sayur yang tinggi vitamin C dalam menu makanan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Selain itu, untuk mendapatkan kandungan vitamin C yang maksimal, disarankan untuk meminimalisir proses pengolahan pada bahan pangan. Akhir kata, saya Alifa Nurul Asmi pamit undur diri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saja kita bahas dari pertanyaan pertama. Bagaimana dengan kadar kebutuhan vitamin C yang dibutuhkan manusia setiap harinya? Semisal hanya dengan mengonsumsi suplemen vitamin, apakah sudah bisa memenuhi? Nah, jadi pertama kita harus mengetahui seberapa banyak kebutuhan vitamin C harian kita. Untuk itu, kita dapat mencari datanya di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa untuk setiap kelompok umur, kebutuhan vitamin C-nya itu berbeda-beda. Misalnya untuk bayi atau anak yang berusia 0-5 bulan, kebutuhan vitamin C per hari adalah 40 mg. Untuk laki-laki yang berusia 16-18 tahun, kebutuhan vitamin C hariannya sebanyak 90 mg, sedangkan untuk perempuan yang berusia 16-18 tahun, kebutuhan vitamin C hariannya sebanyak 75 mg. Setelah kita mengetahui kebutuhan vitamin C sesuai kelompok usia kita dapat mengatur asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kita bisa mengatur banyaknya makanan yang kita konsumsi untuk mencukupi kebutuhan vitamin C kita. Jika asupan vitamin C kita kurang, kita dapat menambahnya dengan mengonsumsi suplemen vitamin C. Akan tetapi, perlu diperhatikan dosisnya agar kita tidak mengonsumsi vitamin C secara berlebihan. Sebaiknya pula jika mengonsumsi vitamin C itu dari sumber-sumber yang alami, misalnya buah dan sayuran. Karena di dalam buah dan sayur itu tidak hanya terdapat vitamin C, melainkan banyak nutrisi-nutrisi lain seperti vitamin dan juga mineral, serta serat yang tidak ada di suplemen vitamin C. Selain itu, di beberapa jenis suplemen terkadang ditambahkan pemanis dan pengawet yang tentu saja tidak baik bagi tubuh kita. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa turunnya kandungan vitamin C akibat proses pemanasan berbeda-beda pada tiap buah dan sayur? Apa ada proses pemanasan selain merebus yang memberikan dampak? Nah, jadi ada dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi kandungan vitamin C dalam suatu bahan. Yang pertama adalah faktor pemasakan, dan yang kedua adalah faktor non-pemasakan. Nah, faktor pemasakan ini meliputi lama waktu pemasakan, suhu yang digunakan, dan juga metode memasak. Semakin lama dan semakin tinggi suhu yang dipakai untuk memasak suatu bahan pangan, maka pengurangan kandungan vitamin C ini akan semakin tinggi pula. Selain itu ada juga faktor non pemasakan yang meliputi
gen. Gen ini maksudnya adalah perbedaan jenis buah dan sayuran. Misalnya, kandungan vitamin C yang terdapat pada jambu itu lebih tinggi daripada buah jeruk. Kemudian ada juga tingkat kematangan. Secara umum, buah-buahan yang belum matang itu memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi daripada buah yang sudah matang. Oleh karena itu, buah yang belum matang itu rasanya cenderung lebih asam. Dan yang terakhir ada faktor penanganan pasca panen. Maksudnya adalah jika kita tidak melakukan proses panen secara hati-hati, itu dapat menimbulkan luka atau memar pada buah yang dapat mengurangi kandungan vitamin C pada buah tersebut. Selain merebus, ada metode pemasakan yang dapat menurunkan kadar vitamin C. Misalnya blanching, kemudian pengukusan, dan juga pemasakan dengan microwave, seperti yang sudah diteliti oleh Lee dan kawan-kawan tahun 2018 ini. Nah, secara umum, semua proses memasak yang melibatkan panas dan juga melarutkan dalam air itu dapat mengurangi kadar vitamin C dalam makanan karena vitamin C ini sensitif terhadap panas dan juga mudah larut dalam air. Bahkan jika bahan pangan itu dibiarkan di udara terbuka juga dapat mengalami oksidasi. Misalnya ketika kita mengupas buah jeruk, lalu kita diamkan di suhu kamar, itu lama-kelamaan kadar vitamin C-nya itu akan berkurang karena buah jeruknya mengalami oksidasi. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh metode pemasakan terhadap kandungan vitamin C, teman-teman bisa membuka website ini. Di sini sudah dijelaskan berbagai jenis metode pemasakan dan pengaruhnya terhadap berkurangnya kandungan vitamin C dalam bahan pangan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa vitamin C sensitif terhadap suhu, cahaya, dan oksigen? Jawabannya karena vitamin C ini bertindak sebagai antioksidan, yaitu zat yang mudah teroksidasi karena adanya suhu, cahaya, maupun oksigen, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, pada proses oksidasi vitamin C, terjadi kehilangan dua atom hidrogen dari hidroksil group dan kehilangan dua elektron yang akan membentuk dua keton atau karbonyl group. Dapat kita lihat di sini bahwa vitamin C atau C6H8O6 ini akan teroksidasi menjadi dehydroascorbic acid atau C6H6O6 yang akan kehilangan dua atom hidrogen dan juga dua elektronnya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah fungsi dari indikator amilum 1%? Jadi indikator amilum 1% ini berfungsi sebagai indikator dalam proses titrasi. Indikator amilum 1% akan memberikan warna biru yang menunjukkan adanya kompleks iod amilum dari iod yang berlebih bereaksi dengan amilum. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.